Yesus yang kami muliakan dan agung. Puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan yang telah menyertai, melindungi, menuntun dan memberkati kami semua, sehingga kami boleh ada di pagi hari ini dengan sukacita secara pribadi juga keluarga. Saat ini Tuhan, kami bersyukur pertolongan Tuhan yang boleh menyertai pimpinan pejabat dari Provinsi Papua Barat boleh hadir di tempat ini dengan selamat dan sukacita, juga peserta di kabupaten Provinsi Papua Barat secara khusus bidang pengadaan barang dan jasa, baik dari provinsi dalam membangun negeri kami, kabupaten kami dan provinsi Papua Barat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dalam kegiatan 2 hari yang akan berlangsung di hari ini esok, kami mohon dengan kerendahan hati, Tuhan turut bekerja, Tuhan turut campur tangan di dalam semua rangkaian kegiatan ini, dari awal sampai pada akhirnya. Kami taruh dalam tangan kuasa para panitia pelaksana kegiatan kami, sampai taruh dalam tangan Tuhan, bahwa mereka dalam seluruh persiapan dan semua yang dilakukan. Masih satu dalam pemerintahan yang saya sampaikan hormati Bapak Syawal Pemerintahan Morini Mesiri, yang berhormat Bapak Bupati Teluk Bendama, selama ini diwakili Bapak Wakil Bupati Teluk Bendama, saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Teluk Bendama, bersama tim penyusun DNA Pak Dr. Hendrik dengan berkoordinasi dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Monopari, yang kami hormati para pimpinan OPD Barat serta seluruh hadirin sekalian. Pertama-tama, waktu kita memberikan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat hadir bersama-sama pada hari ini untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi teknis pengembangan jasa seprovinsi Papua Barat tahun 2006 penampilan sehat dan desa walafiat di Kabupaten Teluk Bendama. Sebelum saya melanjutkan laporan ini, saya selaku Ketua Panitia Kegiatan Turis mengucapkan selamat ulang tahun ke-23 Kabupaten Teluk Bendama. Semoga dengan bertambahnya usia Kabupaten Teluk Bendama semakin maju dan semangat persatuan dalam pelayanan dan pembangunan dan berkelanjutan. Juga dalam kesempatan ini, saya juga mengucapkan selamat Hari Kartini. Hari ini berperubahan berbagai waktu. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selaku Ketua Panitia, saya memberikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan ini. Perjalanan jauh, penuh harapan. Terima kasih atas kehadiran yang luar biasa. Dalam proyek ini kita berbuat sinergi dan kebersamaan. Latar belakang dan tujuan dalam konteks Provinsi Papua Barat, kebijakan afirmasi untuk mendukung keterlibatan pelaku usaha orang asli Papua dalam penanaman jasa telah memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah dibuat dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 serta diperkuat oleh Peraturan Presiden Pemerintah baik sebagai penyedia barang maupun penyedia jasa. Namun pelaksanaan kebijakan afirmasi dimaksud di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Papua Barat, belum sebetulnya optimal. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain belum tersedianya aturan turunan yang komprehensif secara keterbatasan kapasitas teknis dan material pelaku usaha asli Papua, serta belum seragamnya pemahaman dan penerapan kebijakan di setiap organisasi perangkat daerah baik di provinsi maupun di Papua Barat, melaporkan juga pada Bapak Gubernur Papua Barat dan Bapak Bupati Kabupaten Teluk Bendama serta para peserta rakornis bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat memiliki kebijakan berikut telah mendorong dua kebijakan regulasi. Yang pertama, rancangan koordinasi tentang kemudahan perlindungan dan pemrolehan pelaku usaha Papua Barat pada akhir April kita bersama-sama sejak akhir April sudah bisa penetapan. Sedangkan yang kedua, rancangan peraturan gubernur tentang basis data tunggal pelaku usaha Papua
dalam barang jasa pemerintah akan dilakukan proses harmonisasi dan fasilitasi ke Direktorat Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Jakarta pada Mei 2006 setelah rekomendasi kemudahan perlindungan dan pemberian prakosa orang Papua dalam barang jasa pemerintah diundangkan. Kebijakan regulasi ini merupakan bukti nyata Komitmen Gubernur Papua Barat Bapak Budi Sunachan dalam mendukung kebijakan barang jasa Provinsi Papua Barat tahun 2006 yang sedang kita laksanakan hari ini dan koordinasi efektif sehingga mampu melakukan terobosan dan percepatan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, dan transparan, dan juga tabel sangat menentukan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan di tanah Papua khususnya di Papua Barat. Papua Barat juga diundang ini adalah berkah kita. Terima kasih Pak Gubernur yang diwakili oleh Pak Senesa. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan lain juga bisa dapat dilakukan di Kabupaten Teluk Bendama, Provinsi Papua Barat, Kota Peradaban Orang Papua. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan sambutan selamat datang bagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Barat. Beserta kegiatan ini terdiri dari 3 orang utusan Ketua PPJ Kabupaten di Provinsi Papua Barat dan Biro Pengenalan Barang dan Jasa serta Provinsi Papua Barat dengan total peserta sebanyak 100 orang. Pemilihan kegiatan ini dibangunkan pada dokumen pelaksanaan negara Biro Pengenalan Barang dan Jasa Provinsi Papua Barat. Untuk sebelum akhir lembaga ini, saya mengucapkan terima kasih dan di Kabupaten Teluk Bendama. Yang berikut mewakili pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Bendama, kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat bertepatan dengan barang dan jasa. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dengan penuh sukacita. Semoga kehadiran saudara-saudari di tanah Bendama menjadi momen yang berkesan dalam pelaksanaan kegiatan resmi maupun dalam membangun silaturahmi dan kebersamaan antara daerah. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-23 Kabupaten Teluk Bendama yang telah kita lewati tanggal 12 April 2026. Tapi juga sekaligus selamat Hari Kartini tanggal 1 April 2026. Kiranya wanita Indonesia teruslah berkarya dan tetap semangat. Jadilah wanita tangguh dan kuat. Jadilah wanita hebat. Kita semua berhak berbahagia hari ini karena dari seorang ibu atau yang saya hormati Ketua DPRK Teluk Bendama atau yang mewakili Ketua Fraksi OSIS, terima kasih. Yang saya hormati Sekda Kabupaten Teluk Bendama serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para staf ahli, para asisten Sekda Kabupaten Teluk Bendama yang juga hadir bersama-sama para pimpinan OPD. Yang saya hormati dan yang tidak kalah pentingnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Papua Barat yang besok akan dapat gelar yang ditambahkan kemudian kerja doktor. Terima kasih dalam waktu dekat. Beliau secara khusus untuk materinya tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi terima kasih. Secara khusus kami juga berterima kasih karena kegiatan ini bisa dilaksanakan untuk nama. Terima kasih Pak Karol. Dan tentu saja para peserta rapat koordinasi yang dari Kabupaten Sep peserta rapat koordinasi terkait pengadaan barang dan jasa serta staf yang juga hadir dari provinsi dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang di tempat sini. Pertama-tama marilah kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan sehat dan baik dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini dalam rangka mengisi pembangunan daerah dalam kegiatan rapat koordinasi teknis pengadaan barang jasa provinsi Jawa yang sudah kita bangun atau beberapa gedung yang sudah berdiri. Pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang menyentuh harkat dan martabat manusianya.
Undang-undang otonomi khusus hadir bukan hanya untuk memberikan dana, tetapi juga otoritas untuk mengatur keberpihakan atau afirmasi. Pengadaan barang dan jasa adalah salah satu pintu masuk paling strategis untuk mendistribusikan kesejahteraan anggaran pendapatan belanja daerah kita. Jadi, APBD menjadi mesin penggerak ekonomi bagi mama-mama, pedagang, pemuda-pemuda, pengusaha kreatif, kontrak, instrumen hukum yang sangat kuat, yakni Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025 dan juga Peraturan Pemerintah 106 tentang bagaimana pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di Papua menjadi payung hukum tentang keberpihakan yang mengatur dengan jelas dan tegas bagaimana paket pekerjaan dapat diberikan kepada pelaku usaha orang asli Papua, baik melalui skema pengadaan barang langsung atau tender terbatas. Hal ini membantu untuk pemberdayaan ekonomi orang asli Papua untuk memastikan bahwa orang asli Papua menjadi pelaku utama dalam pembangunan ekonomi di tanahnya sendiri dan bukan menjadi penonton. Namun kita juga harus jujur bahwa masih terdapat berbagai pasar serta belum terbangunnya sistem data yang terintegrasi. Saya ulang lagi, belum terbangunnya sistem data yang terintegrasi. Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyusun rancangan peraturan daerah khusus atau Rapdasi tentang pelaku usaha orang asli Papua serta rancangan peraturan gubernur atau Rappergub tentang basis data tunggal pelaku usaha orang asli Papua atau OAP. Para peserta Rakornis yang saya hormati, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi pelaku usaha orang asli Papua, meningkatkan akses dan daya saing pelaku usaha orang asli Papua, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Implementasinya yang pemerintah lakukan dalam beberapa kegiatan kabupaten, hal ini memiliki peran penting dan strategis dalam memperkuat kebijakan afirmatif berbasis data yang kuat dan akurat serta terintegrasi guna mendorong peningkatan kapasitas, akses, dan kesejahteraan pelaku usaha orang asli Papua secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada kesempatan yang baik ini juga saya berharap para bupati dapat memberikan masukan yang konstruktif berbasis pengalaman nyata di lapangan, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan dampak yang nyata. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menjalin masalah hukum di kemudian hari. Hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat saya ucapkan terima kasih kepada Bupati Teluk Undama dan seluruh jajarannya yang telah bersedia menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan rapat koordinasi ini. Untuk pertama kalinya rapat koordinasi teknis pengadaan barang jasa se-Provinsi Papua Barat dilakukan di luar Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. Mari kita berikan aplaus. Ke depan kami berharap kegiatan rakornis ini dapat dilakukan secara bergilir juga di kabupaten lain di Provinsi Papua Barat sebagai tuan rumahnya, sehingga kita dapat saling mengenal juga masyarakat menjadi bagian daripada pemberdayaan ekonomi kita ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan informasi saja bahwa hari ini di Ploron kapal pesiar terus hari ini masuk, dan ini juga bagian dari down efek dari program pariwisata lainnya yang juga menjadi bagian di Papua Barat. Baik, saya lanjutkan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang. Membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih menuju Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satrio. Selesai. Undangan 21 April 2006 Gubernur Papua Barat
kepada Dr. Andes Umis Manajan PSI. Terima kasih. Mari kita berinvestasi kegiatan Kapolres Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Provinsi Papua Barat pada hari ini 21 April 2026 dengan modal putih seperti pengadaan barang dan jasa sektor provinsi Papua Barat telah resmi. Terima kasih. Persilakan kita dapat kembali tempat ini. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian tadi telah kita ikuti sambutan dari Gubernur Papua Barat. Di Papua Barat atas sambutannya kami sampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita menyaksikan penyerahan cenderamata kepada para narasumber. Cenderamata yang merupakan tongsong Kerajaan khas dan oleh ketiga kembaran nanti Bapak Ibu. Mengabarkan momen ini, mohon izin Bapak untuk bisa melakukan sesi foto bersama.